Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Milani pada mata pelajaran sejarah. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang organisasi regional dan global dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Tapi yang kita bahas hari ini itu tentang organisasi militer regional dan global. Organisasi militer global. Nah, maksud dari global ini adalah organisasi tersebut beranggotakan berbagai negara tanpa ada batasan wilayah ataupun hubungan internasional. Salah satunya adalah NATO. NATO atau North Atlantic Treaty Organization. NATO sendiri didirikan oleh Amerika Serikat pada tanggal 4 April 1949. Nah, masih ingat dengan Perang Dingin? Amerika Serikat yang saat itu sedang berperang dengan Uni Soviet tentunya ingin agar ideologinya yang menyebar ke seluruh dunia. Akibat alasan itu, Amerika mendirikan NATO untuk membangun kerjasama militer demi mencegah penyebaran pengaruh Uni Soviet. Organisasi ini memiliki prinsip untuk melindungi negara anggotanya apabila diserang oleh pihak lain. Nah, bagi NATO, menyerang satu anggota NATO sama dengan menyerang seluruh anggota. Nah, bisa kita lihat ya dari peta anggota NATO. Salah satu kebijakan yang dijadikan oleh NATO adalah memperkuat militer antar negara anggota demi menghadapi ancaman Uni Soviet. Bubarnya Uni Soviet beserta Pakta Warsawa tidak memengaruhi keberadaan NATO. NATO tetap eksis hingga kini. Sekarang, NATO menjadi satu-satunya organisasi militer global di dunia loh. Keberadaannya tetap dipertahankan karena kepentingan Amerika Serikat di Eropa pasca terbentuknya Uni Eropa. Anggota NATO hingga saat ini berjumlah 29 anggota yang mayoritas berasal dari negara-negara Eropa. Pakta Warsawa. Pakta Warsawa sebenarnya bukanlah organisasi. Ini adalah perjanjian yang dirancang oleh Uni Soviet pada tanggal 14 Mei 1955 bersama dengan Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Rumania. Fakta Warsawa dibuat sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada tahun 1955. Organisasi ini bertujuan untuk mengendalikan kekuatan militer di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur demi mencegah menyebarnya pengaruh Amerika Serikat. Keberadaan Fakta Warsawa semakin kuat karena adanya dominasi Uni Soviet. Melalui pemimpin Uni Soviet, Leonid Brezhnev, negara anggota terdoktrin dengan ideologi bernama Doktrin Brezhnev. Isi dari Doktrin Brezhnev adalah kedaulatan negara anggota Pakta Warsawa terbatas dan anggota Pakta Warsawa dapat ikut campur dalam urusan dalam negeri anggota lain jika dianggap membahayakan komunisme. Salah satu keterlibatan langsung Pakta Warsawa adalah invasi ke Cekoslovakia pada bulan Agustus 1968. Invasi tersebut dilakukan untuk mencegah reformasi pemerintahan yang dilakukan Alexander Dubček yang ingin menghilangkan pengaruh Soviet di Cekoslovakia. Organisasi militer regional. Selain organisasi dan perjanjian militer global, ada juga organisasi militer berdasarkan wilayah negara yang berdekatan. Disebutnya organisasi militer regional, bukan hanya negara-negara Eropa dan Amerika saja yang punya organisasi bersama ini, tapi Asia Tenggara juga punya. Selanjutnya, kita masuk pada mata pelajaran sosiologi. Nah, materi kita mesti membahas tentang dampak atau akibat terjadinya globalisasi. Tapi yang kita bahas itu tentang dampak positif globalisasi bagi Indonesia. Nah, yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih modern dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia karena dengan kemudahan penggunaan teknologi maka lapangan pekerjaan yang terbuka juga semakin luas. Yang ketiga, perubahan tata nilai dan sikap masyarakat Indonesia ke arah yang positif. Yang keempat, etos kerja dan pemikiran masyarakat Indonesia banyak yang berubah karena globalisasi, seperti disiplin waktu, berpikir positif, dan giat bekerja. Kemudian, dampak negatif globalisasi bagi Indonesia. Yang pertama itu, perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, contohnya menjadi konsumtif dan sikap individualis. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang ketiga, apresiasi budaya lokal yang semakin pudar, sehingga kebudayaan asli Indonesia lama-lama bisa hilang. Yang keempat, pergeseran nilai yang disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang kuat ke Indonesia dan mengubah kehidupan masyarakat yang menerimanya. Sekian pembahasan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.